dalam pengajuan permohonan sengketa informasi yang kami ajukan hari ini, yang mana sebelumnya kami bersurat pada PPID, yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP, PPID Metro Jaya, Polda Metro Jaya, yang mana dalam 30 hari itu harus dijawab. Bahkan sebelum 30 hari mereka juga sudah menjawab, tapi jawabannya minta perpanjangan waktu, yaitu 7 hari. Memang itu diatur di dalam undang-undang itu, dengan alasan bahwa mereka masih diperlukan koordinasi, ya kan? Kemudian mereka juga memastikan bahwa informasi yang kita minta ini termasuk dikecualikan atau tidak. Artinya kalau dikecualikan itu tidak boleh disampaikan, dengan alasan masih dalam penyidikan dan sebagainya. Tapi kami tidak sepakat dengan itu. Kemudian tanggal 27 Februari, ya kan, telah menjawab lagi, ya kan, memberikan informasi, diminta permohonan dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Jadi karena kami tidak puas dengan jawaban PPID, maka secara mekanisme Undang-Undang KIP kami ajukan ke atasan KIP di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah Humas, ya, yang terima, Kabid Humas, ya, Kabid Humas di Polda Metro Jaya. Ya, sesuai ketentuan juga, setelah kita terima, kita diberi waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan sengketa, karena memang sudah tidak sepakat. Tidak, akibatnya kita ajukan, dihitung 14 hari setelah kita menerima jawaban dari atasan PPID. Dan sekarang sudah masuk dalam waktu, ya, makanya kami tidak harus pada akhir, dan sudah kami masukkan. Karena kami banyak alasan-alasan, yang mana yang kami minta itu dua. Satu adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi salinan itu bukan asli, ya, foto. Nah, salinan itu fotokopi lah istilahnya, tapi yang ada di Polda, karena kita nggak tahu apakah itu sama dengan KPU atau yang lain-lain gitu loh. Hanya kami pastikan, kami minta salinan itu, dan seharusnya terbuka, karena di keputusan KIP sebelumnya itu memang sudah terbuka. Jadi nggak bisa disembunyikan. Kalau dibilang masih digunakan, masa fotokopi digunakan? Kami minta fotokopi gitu loh, bukan minta asli. Satu. Yang kedua, konon kabarnya, bukan konon, tapi faktanya di dalam gelar perkara terakhir dikatakan ada 709 dokumen. 709 dokumen, yang mana dokumen itu merupakan bukti surat. Nah, bahkan dijawab oleh atasan PPID, memang benar ada 709 itu. Jadi dasarnya juga surat jawaban dari PPID ini, ya. Yang kami minta itu bukan dokumennya, daftar dari dokumen, daftar 1, 2, semacam apa, ya, urutannya lah istilahnya, atau poin-poin. Kami tidak minta isinya, tapi kami minta daftarnya. Yang mana daftar itu pun sebenarnya kita sudah dapatkan dari Universitas Gadjah Mada langsung. Pada waktu kita minta, Universitas Gadjah Mada memberikan bahkan berita acara. Berita acara yang diberikan oleh Polda, diberikan sudah 504 dokumen, tetapi bisa katakan 90% dihitamkan. Nah, ini yang kita mau uji. Dihitamkan itu harus diuji, bukan tiba-tiba hitam gitu aja. Apakah ini dikecualikan atau tidak? Itu ada mekanisme yang disebut uji konsekuensi. Diuji konsekuensi itu harus, dan itu ada ketentuannya. Bukan subjektif, ya. Harus sesuai dengan ketentuan yang ada, uji konsekuensi itu. Nah, jadi kami meminta 709 itu daftar, termasuk yang 504 yang kami sebenarnya sudah dapatkan. Tapi ada. Nah, itu banyak orang menduga memang UGN itu lempar bola panas gitu loh. Sehingga kalau ada orang tanya, wah, bukan di kami lagi, tapi sudah di Polda. Gitu loh. Nah, itu banyak orang menduga demikian. Permintaan kami ya itu hanya dua, yang mana karena mekanismenya harus melalui persidangan, yaitu disebut persidangan sengketa informasi, yang kami sampaikan langsung ke KIP pusat,
ya kan, kalau nanti didelegasikan ke KIP daerah, ya biasa seperti orang lapor ke Mabes, oleh Mabes didelegasikan ke mana, Polres seperti itulah. Ya, itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekatnya ada persidangan, yang mana di situ adalah hak masyarakat untuk mengetahui, karena dokumen yang kita masalahkan ini adalah dokumen publik, ya kan. Tujuan kami yaitu satu, kalau saya bacakan di penutup ini, bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik. Jadi bukannya sembunyi-sembunyi ya, untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, sorry, terlalu dan hak publik untuk tahu, public right to know ya. Sebagaimana dijamin dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 14 tahun 2008, serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun PUU 14 2016. Jadi sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk hak masyarakat. Dasar kami mengajukan itu karena yang mengajukan langsung prinsipal kami, bukan lawyernya loh, langsung, yaitu 2 orang, yaitu Pak Roy Suryo sendiri, ya kan, kemudian Ibu Tifa. Langsung, kami hanya mendampingi dalam persidangan tersebut. Kenapa mereka? Itu adalah selain mereka itu berhak sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen publik, juga untuk hak hukum mereka masing-masing. Mereka berhak hukum karena dasar mereka ditersangkakan itu. Itu merupakan hak hukum. Ini masalah KIP. Ya. Kemudian kalau saya singgung, ada satu hal lagi juga yang dikatakan ada surat yang diajukan, yaitu pemberitahuan perubahan penambahan pasal ini agak rancu juga karena di sini ada namanya surat perintah penyidikan, ada seperindik di sini. Kalau perubahan pasal nggak ada seperindik, dan seperindik itu dibuat baru. Kalau seperindik baru, apalagi ditimbulkan pasal-pasal baru, memang ketentuannya seperindik lama dicabut. Kalau seperindik lama itu dicabut, otomatis mulai nol, berarti status tersangkanya juga tercabut. Ya kan? Ini ada seperindik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2026, bahkan yang terakhir 30 Maret. Ada 2 seperindik. Memang ini ada beberapa orang, yang ada 17 orang bahkan di sini, bukan 17 orang ini termasuk polisinya ya. 12 orang, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini hanya untuk beberapa orang di sini, apa bedanya dengan laporan yang dicabut kemarin itu? Ya kan, pasal 76 yaitu dengan SP3 itu, proses SP3 harus didului dengan pencabutan. Kalau dikatakan pencabutan untuk beberapa orang, ya kan? Nah ini mirip juga. Kalau hanya untuk beberapa orang, kenapa ditaruh di 1? Jadi kalau ini dicabut, berarti tercabut semua. Yang menarik lagi, saya kembali juga yang dikatakan Refli tadi, yaitu surat di Komnas HAM ini, yang minta jawaban dari kami, itu dilampirin dengan surat langsung dari Bareskrim, yang ditujukan pada Komnas HAM, tapi juga dianukan ke kami, ditembuskan ke kami. Nah, dalam surat ini jelas, terbuka sekali bahwa apa yang dilaporkan oleh 3 orang selain Jokowi, yaitu Andi Kurniawan, kemudian Lex Sumanan, dan satu lagi adalah Maret Samuel ini seharusnya sudah tidak bisa lagi. Karena yang dilaporkan mereka itu pasal-pasal yang tidak ada lagi. 160 tidak ada di Roy Suryo dan Tifa. Itu yang dilaporkan oleh Andi Kurniawan, itu adalah pasal 160 KUHP. Padahal 160 sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian yang dilaporkan oleh Lex Sumanan itu pasal 28 ayat 2. Juga sudah tidak ada lagi. Sudah diganti. Kemudian Maret Samuel ini itu juga pasal 160. Berarti secara otomatis mereka sudah tidak berhak lagi ada di dalam satu kesatuan dengan Jokowi itu. Karena pasal-pasal itu sudah dirubah dengan seprindik yang baru ini. Itu saya pikir sampai sini. Oke.